Halo, selamat pagi seluruh siswa-siswi Senior School SDH Lubuk Linggau. Hari ini kita akan memulai devosi Paskah yang pertama, Senin 5 April 2021 dengan judul The Debts That We Can Never Pay Off. Sebelum kita memulai devosi kita hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang weekend kami, yang kami boleh peringati sebagai hari kematian dan kebangkitan Engkau. Kiranya ya Tuhan, di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti, kami terus boleh diingatkan bagaimana Tuhan Yesus boleh mengasihi kami. Dan di hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh warga SDH Lubuk Linggau akan merayakan dan mengingat bagaimana juga Tuhan mengasihi kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan, kami berdoa di hari ini kami akan mendengarkan podcast devosi. Kiranya Tuhan boleh memberikan kerendahan hati kepada kami untuk bisa memahami firman yang Engkau nyatakan. Kiranya kami juga boleh ya Tuhan merenungkan bagaimana kami umat berdosa di hadapan Tuhan dan membutuhkan anugerah yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap dari kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, bacaan devosi kita hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 19 dan Yohanes 3 ayat 16. Silahkan mengambil setiap Alkitab yang ada di rumah masing-masing dan kita akan membacakannya bersama-sama. Bu Kartika akan mewakili, Bu Kartika akan membacakan, dan anak-anak akan membacakan dalam hati atau bersuara dari rumah masing-masing. Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan yang 19. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil.
sebab engkau debu dan engkau akan menjadi kembali debu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana dari pembacaan Alkitab yang kita baca dari Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai dengan 19, mungkin anak-anak sering ya mendengarkan dari firman Tuhan, baik itu di pelajaran BS ataupun di pelajaran-pelajaran yang lain yang sering mengatakan kita adalah umat berdosa. Nah, dosa asal yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu adalah merupakan ketidaktaatan manusia kepada Allah dan ketidakpercayaan akan kebaikan Allah. Nah, dosa di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu dikatakan berasal dari kata hamartia yang artinya meleset dari sasaran. Tuhan mengatakan tidak boleh memakan dari buah yang sudah dilarang. Tetapi manusia itu karena tergoda, ya, maka dia meleset dari apa yang Tuhan katakan. Adam dan Hawa jatuh kepada tipu muslihat ular dan memilih untuk tidak taat akan perintah Allah, sehingga menyebabkan jatuhnya manusia kepada dosa pribadi. Dosa pribadi Adam dan Hawa ini itulah yang diteruskan kepada seluruh umat manusia, sehingga manusia di seluruh bumi ini jatuh ke dalam dosa. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebagai manusia pertama menjadi pemahaman gereja dan masyarakat tentang konsep dosa yang diwarisi dari nenek moyang. Dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa disebut sebagai dosa turunan. Dan inilah yang dikatakan natur manusia itu adalah berdosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah rusak total dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ini bisa kalian baca di dalam Roma. Manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu, manusia itu sudah terpisah dengan Allah dan jatuh ke dalam maut sampai kepada keturunannya. Karena Tuhan mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut dan itu tidak akan pernah lepas dari manusia. Manusia cenderung melakukan dosa serta melakukan apapun yang tidak mengindahkan kemuliaan Tuhan serta berpaling dari Tuhan. Maka itu tadi dikatakan bahwa naturnya manusia itu adalah berdosa. Naturnya adalah melanggar perintah Tuhan. Semenjak dari kejatuhan Adam dan Hawa itu, maka Tuhan menghukum manusia karena dia meleset, melanggar perintah Allah. Tuhan memberikan standar hukuman bagi manusia. Kalau anak-anak baca kembali dari ayat yang sudah tadi di Bu Kartika bacakan, Tuhan mengutuk ular, Tuhan mengutuk tanah, dan Tuhan mengatakan kepada perempuan, maka dengan bersusah payah akan mengandung. Tuhan mengutuk tanah karena pria itu, Adam itu akan bersusah payah untuk mencari rezekinya. Akibat dari kejatuhan tersebut, kita telah masuk ke dalam hutang-hutang yang tidak akan pernah bisa kita lunas
untuk dibayarkan. Kita berdosa di hadapan Tuhan dan tidak ada satupun yang mampu kita lakukan untuk bisa membayar semua dosa-dosa kita itu. Kita sangat kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita berdosa, karena kecenderungan kita itu jauh daripada Tuhan. Bahkan seorang anak kecil pun yang tidak diajarkan berbohong, itu dengan sendirinya bisa berbohong. Mungkin anak-anak sekalian bisa tanya ke papa mamanya, waktu kecil dulu bagaimana cara kalian? Apakah orang tua kalian mengajarkan kalian berbohong? Apakah orang tua kalian mengajarkan kalian mencuri? Tidak. Pasti tidak ada orang tua yang mengajarkan itu. Dan kita ingat lagi, natur kita memang sudah berdosa. Kita itu jahat. Kita itu selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik. Dan kita harus sadar itu. Orang tua kita juga seperti itu. Maka, anak-anak sekalian, kita yang berdosa ini, kita yang tidak layak ini, kita yang kotor ini, yang selalu memikirkan hal-hal duniawi, yang selalu memikirkan keinginan-keinginan daging, kita membutuhkan suatu pribadi yang tidak berdosa untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia berdosa. Mari renungkan sejenak. Sadari bahwa, ya Tuhan, saya berdosa. Ya Tuhan, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak sekali dosa-dosa dalam pikiran saya. Mungkin saya tidak melakukannya ya Tuhan, tetapi itu sudah muncul dalam pemikiran saya. Itu pun dosa. Bahkan ketika kamu memikirkannya, itu sudah dosa. Karena itu, satu-satunya cara untuk membayar semua itu atas inisiatif Allah. Kita sangat membutuhkan pribadi Kristus di dalam penebusan untuk melunasi hutang-hutang yang tak terbayarkan. Ketika kita berbuat baik, itu bukan untuk menyogok Tuhan supaya kita masuk surga. Bukan. Tetapi karena Allah itu sudah baik kepada kita, karena Dia sudah mati bagi kita. Sekali lagi Bu Kartika akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia di situ adalah Tuhan, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu berarti Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tahu ketika manusia itu sudah melanggar, Adam dan Hawa itu sudah memakan buah terlarang itu, ya manusia itu akan mati. Tetapi baiknya Tuhan, Dia gak mau kita itu mati binasa. Maka Dia dengan inisiatifnya, Dia hadir ke dunia untuk menanggung semua dosa Bu Kartika dan semua yang mendengarkan podcast ini. Kiranya Tuhan menolong kita di masa Paskah ini. Walaupun secara kalender sudah lewat masanya, tetapi Bu Kartika mau mengajak seluruh anak-anak
senior school khususnya, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pengampunan yang daripadanya untuk memampukan kita, melayakkan kita. Dan Tuhan mengatakan kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Karena itu hari ini Bu Kartika mengajak kalian untuk dapat mengambil waktu sejenak untuk bisa mengungkapkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bukan hari ini saja, tetapi Bu Kartika berharap setiap hari di dalam doa-doa kita mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Bu Kartika memberikan waktu kepada kalian 1-2 menit ke depan untuk bisa berdoa secara pribadi, sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mendengarkan engkau. Silahkan berbicara kepada Tuhan masing-masing. Nanti Bu Kartika akan tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang murah hati, Bapa yang sangat mengasihi kami yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan kalau di hari ini melalui devosi ini kami diingatkan bagaimana kami berdosa di hadapan Tuhan. Natur kami adalah jahat. Kami selalu memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami selalu melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu untuk memampukan kami melawan setiap keinginan-keinginan daging kami sendiri. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak mampu. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kami bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tetapi kami seringkali ya Tuhan tidak menghargai kematian itu. Kami selalu jatuh lagi, jatuh dan jatuh ke dalam dosa-dosa kami. Dan kami memohon dengan kerendahan hati kami, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya kami menyadari dan menyesal di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan untuk seluruh siswa-siswi kami. Di dalam masa muda mereka mungkin akan banyak sangat godaan-godaan yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Yang membuat mereka untuk bisa menikmati dunia ini. Mungkin ada bisikan-bisikan ya Tuhan, sudah nikmati saja masa mudamu. Nanti saja dekat sama Tuhan. Tuhan tolong anak-anak saat ini ya Tuhan. Mungkin ada banyak sekali goda-godaan ya Tuhan bagi mereka. Melalui gadget mereka, melalui internet, atau bahkan melalui teman-teman sepermainan yang membuat mereka jauh daripada Engkau, dan mereka tidak tahan Tuhan untuk melawan godaan tersebut. Tapi kiranya hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak mulai dari kelas 7 sampai kelas 12.
Mampukan mereka untuk menjadi murid-murid Kristus yang dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga Tuhan, orang dapat melihat bahwa Allah ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.